Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara Heni Nurhayati, dan biarlah kita menikmati firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih berkenan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari Roh Kudus Tuhan yang tinggal dan berdiam dalam hati kami, menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan di dalam kami boleh mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu, layakan hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kita kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, masih di dalam tema hidup yang berserah kepada Tuhan. Kita akan membaca ayat nas firman Tuhan pada hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Silakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan boleh membaca ayat ini, dan ayat inilah yang akan menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan bukan berarti berdiam, yang melainkan ada aksi atau tindakan yang disertai dengan pengharapan di dalamnya, ya, untuk menanti pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu, cara, dan rencananya Tuhan. Ya, bahkan walaupun seolah Tuhan seperti tidak menghiraukan, itu tidak akan memupuskan harapan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada satu kisah seorang ibu yang mengalami kanker ovarium stadium akhir. Secara medis ibu ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Ya, paling yang bisa dilakukan oleh dokter hanya bisa membantu melakukan operasi kecil di bagian perut jika bagian perutnya sudah mengembang, ya, sudah kembung, ya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh dokter. Untuk menerima proses kemoterapi ibu ini sudah tidak bisa lagi. Ya, yang menarik dari ibu ini, ya, di tengah sakit penyakit yang dia alami, ibu ini tidak pernah menyerah. Ya, bahkan ketika itulah iman ibu ini diuji. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak peduli apapun ya penyakit yang saya alami saat ini, jika Tuhan izinkan saya sembuh, saya tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat-Mu menyembuhkan saya. Tetapi jika pun tidak, saya tetap percaya Tuhan akan tetap memampukan saya untuk saya boleh menghadapi penyakit ini. Ya, luar biasa pernyataan yang boleh dikeluarkan oleh ibu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran yang jelas mengenai hidup berserah kepada Tuhan. Ya, dimana apapun yang terjadi tetap harus menjadikan percaya menjadi prinsip dasar di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nas yang baru saja kita baca, ya, kita boleh melihat bagaimana tekanan yang begitu berat, ya, dihadapi oleh Hana. Ya, awal pernikahannya mungkin Hana merasa begitu beruntung, ya, bisa dinikahi oleh Elkana. Saya percaya Elkana bukan laki-laki biasa. Ya, Elkana berasal dari keluarga yang terpandang dan lain sebagainya. Ya, kajian itu tersirat dari beberapa teks yang bisa kita temukan. Misalnya di ayat 1-nya, ya, ada silsilah keluarga Elkana di situ. Kemudian penjelasan yang mengatakan bahwa Elkana mempunyai 2 istri, ini juga menunjukkan kemampuan dari seorang laki-laki. Ya, kemudian itu diperkuat juga dengan jenis dan jumlah persembahan yang biasa Elkana dan keluarganya ini, ya, serahkan atau bawa ke rumah Allah setiap tahunnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seiring berjalannya waktu, ternyata memiliki suami yang berada dan mencintainya tidak cukup, ya, bisa membuat Hana bertahan di dalam kebahagiaannya. Ya, ketika kita melihat teks yang sudah kita baca tadi,
Ya, ketika Hana menyadari fakta bahwa dirinya tidak memiliki keturunan atau mandul, hal itu begitu memilukan hatinya. Mengapa? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Hana dan masyarakat kuno pada waktu itu kemandulan bisa dipandang sebagai salah satu persoalan besar bagi seorang perempuan. Ya, kemandulan bisa berarti tidak punya masa depan. Ya, karena apa? Karena dalam budaya Israel kuno yang sifatnya patriarkal, anak laki-laki yang lebih diperhitungkan, ya, karena silsilah dan warisan keluarga itu akan diturunkan melalui garis laki-laki. Ya, tanpa anak laki-laki tentunya sebuah nama keluarga itu bisa lenyap, sehingga kekayaan yang dikumpulkan tidak bisa dipertahankan sesuai dengan harapan. Dan parahnya lagi, Hana bukan hanya tidak memiliki anak laki-laki, tetapi Hana tidak memiliki anak sama sekali. Ya, ini jelas pasti menjadi situasi yang begitu menakutkan bagi Hana. Ya, karena jika nantinya ya Elkana ternyata lebih dahulu meninggal misalnya daripada dia, maka nasib Hana ini akan ditentukan oleh belas kasihan anak-anak Penina, ya, istri kedua suaminya yang Alkitab tadi sudah catat selalu menyakiti hati Hana, selalu menggusarkan hati Hana dengan menghina Hana dan lain sebagainya. Nah, jika anak-anak Penina ini tidak menunjukkan belas kasihan kepada Hana, ya mungkin ya bisa jadi ya masa depan Hana itu akan berakhir di jalanan tanpa ada yang mengurus dia di masa tuanya. Nah, begitu pentingnya keturunan dalam budaya Israel kuno, ya, membuat poligami juga menjadi praktek yang juga lazim, ya, dilakukan oleh seorang laki-laki jika istrinya tidak lagi mampu memberikan keturunan, dan merupakan konsekuensi juga bagi wanita untuk bisa menerima kenyataan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat miris ya kenyataan yang harus dialami oleh Hana ini. Jika kita melihat teks, persoalan yang memilukan Hana ini bukan hanya karena dia mandul dan diduakan oleh suaminya, tetapi sekali lagi, ya, luka hati yang dia alami itu lebih kepada kalimat demi kalimat yang terus dilontarkan oleh Penina kepadanya. Penina selalu menghina Hana pada saat mereka mempersembahkan korban di rumah Tuhan, sehingga momen yang seharusnya menjadi suatu sukacita bagi Hana itu menjadi momen yang membuat dia terluka. Nah, di tengah-tengah situasi itu, ya parahnya, meskipun suaminya sangat mencintai dia, suaminya pun tidak cukup bisa memahami apa yang Hana alami pada waktu itu. Ya, itu dapat kita lihat di ayat yang ke-8, ya, pernyataan suaminya. Ya, meski memang sekilas di situ ungkapan Elkana di situ terkesan menghibur, tetapi kita juga bisa melihat ada unsur egois juga yang ditunjukkan oleh Elkana di situ. Elkana berkata bahwa, "Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Elkana ini tidak egois, bukankah akan lebih menghibur dan menenangkan hati Hana jika dia berkata, "Mengapa hatimu sedih? Bukankah engkau lebih berharga bagiku daripada 10 anak laki-laki?" Nah, di situ kita juga pada akhirnya bisa memahami, wajar kalau Hana sangat sedih sampai terus menangis, bahkan tidak mau makan dengan kenyataan yang dia alami pada waktu itu. Tidak memiliki masa depan, diduakan, selalu dihina juga oleh istri muda suaminya. Bahkan suaminya pun tidak cukup mampu memahami apa yang pada waktu itu dia alami. Dan ternyata saat dia berdoa juga di rumah Allah, ya, Eli juga ya salah yang menilai dia. Ya, dia juga disalah mengerti oleh Eli. Ya, ini juga semakin memilukan hati Hana. Eli mengira bahwa Hana hanya perempuan dursila yang suka mabuk-mabukan. Ya, sehingga kalau kita melihat di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 di situ kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Eli ini menegur Hana. Ya, berhentilah dari mabukmu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mungkin kita juga pernah berada dalam situasi yang sama seperti yang terjadi pada Hana. Situasi di mana tidak ada seorang pun yang mampu memahami kita. Bahkan hamba Tuhan sekalipun seolah tidak mampu menolong kita. Tapi yang perlu kita ingat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, persoalan bukanlah akhir daripada perjalanan hidup kita. Hana menolak untuk menyerah. Hana memilih untuk berserah kepada Tuhan yang sudah menutup kandungannya itu. Hingga kalau kita melihat di ayat yang ke-20, kita boleh melihat bagaimana keteguhan dan ketekunan Hana ini dalam berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini ada 3 pelajaran berharga dari kehidupan Hana yang dapat kita teladani. Yang pertama, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Hana seorang yang pantang menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meski hidup pada zaman Israel mengalami kesuaman rohani, di banyak orang Israel tidak lagi peduli pada Tuhan, tidak mau lagi mencari Tuhan, berbuat sesuka hatinya. Ya bahkan iman pun ya sudah tidak bisa lagi menjadi teladan. Hana tidak pernah menyerah mencari Tuhan. Ya, ia terus berusaha dekat dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Ya, sekalipun yang lain sudah menyerah mencari Tuhan. Aplikasi dari bagian pertama ini adalah mari kita belajar dari Hana. Sekalipun Tuhan mengizinkan masalah atau persoalan yang begitu berat menekan hidup kita, jangan menyerah. Tetap berdoa, tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan setia sampai Dia menyatakan pertolongannya kepada kita. Kemudian bagian kedua, ya pelajaran yang berharga yang dapat kita pelajari dari Hana. Hana selalu mencari dan mengingat Tuhan saat ada masalah maupun saat tidak ada masalah dalam kehidupannya. Yang pertama yang mau kita lihat di sini adalah sikap Hana menghadapi masalah. Ya, Hana datang dan berdoa kepada Tuhan. Hana mencurahkan isi hatinya dengan jujur di hadapan Tuhan, sangat konsentrasi, sehingga Hana tidak memperdulikan situasi yang ada di sekelilingnya. Kemudian dalam doanya tersebut juga Hana bernasar kepada Tuhan. Dan akibat keterbukaan Hana ini kepada Tuhan, kejujurannya kepada Tuhan, setelah berdoa, Alkitab mencatat muka Hana tidak muram lagi. Ya, sudah plong karena bebannya yang begitu berat, dia sudah serahkan kepada Tuhan. Kemudian hasil doa Hana, ya kita boleh melihat, ya Tuhan menjawab doa Hana. Ya ketika Hana pulang, ya Alkitab mencatat bahwa dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, Hana tidak berhenti sampai di situ. Ketika Hana memperoleh apa yang dia doakan, apa yang dilakukan oleh Hana? Hana kembali berdoa kepada Tuhan. Hana menaikkan nyanyian, bahkan doa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di pasal yang kedua, itu berisi puji-pujian Hana kepada Tuhan. Jadi Hana tidak hanya berdoa saat ada masalah, bahkan saat dia sudah tidak dalam masalah, saat apa yang dia doakan sudah dia peroleh, ya Hana tetap setia berdoa kepada Tuhan. Ya itu adalah teladan luar biasa yang sangat indah yang boleh kita pelajari bersama. Ya, aplikasi dari bagian kedua ini, mesti kadang Tuhan tidak menjawab doa kita secepat dan seperti yang kita harapkan, namun sebagai anak Tuhan mari kita tetap belajar. Ya, kita tunjukkan sukacita kita setelah kita mencurahkan atau menyerahkan pergumulan kita secara jujur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan ketika kita menyerahkan setiap perkara itu kepada Tuhan, dan itu menjadi satu alasan kita tidak bermuram lagi. Kemudian yang terakhir, pelajaran berharga dari kehidupan Hana yang dapat kita teladani. Yang terakhir, Hana bukan hanya berani meminta, tetapi juga berani memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jika kita melihat di ayat yang ke-21 sampai ke-28, kita melihat ya respon daripada Hana ketika doanya dijawab oleh Tuhan. Apa yang Hana lakukan? Ya, Hana membayar nasarnya kepada Tuhan. Setelah Samuel disakti, ia menyerahkan anaknya yang sangat ia kasihi itu kepada Tuhan.
aplikasi dari bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hana mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berani meminta, tetapi juga berani memberi yang terbaik kepada Tuhan. Percaya bahwa saat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan berkatnya kepada kita. Seperti Hana, ya, setelah memberikan Samuel harta yang terbaik dan paling berharga dalam kehidupannya, Hana, Alkitab mencatat bahwa Hana mengandung dan melahirkan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Allah yang luar biasa, yang kepadanya kita patut menyerahkan segenap pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah marilah kita meneladani kehidupan Hana yang tidak hanya tidak mudah menyerah, ya, sekalipun mungkin di sekelilingnya sudah menyerah, ya, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan dan lain sebagainya. Marilah kita juga selalu mencari dan mengingat Allah dikala ada masalah maupun tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Dan marilah kita untuk tidak hanya berani meminta kepada Tuhan, tetapi juga berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Gembala nanti akan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini, sekalian berdoa syafaat.